Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Komunikasi. Di sini kami mengundang salah satu narasumber kami, seorang wirausaha. Tapi sebelum kita berkenalan sama narasumber kita ini, kami dulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Dinda Safira, NPM 191220018. Nama saya Muhammad Ega Kafani Rehan, NPM 19122053. Nama saya Farisa Rosi Sabira, NPM 191220117. Nama saya Risa Amalia Putri, NPM 1912200094. Oke, jadi kita langsung aja ya memperkenalkan narasumber kita. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kalau kata pepatah kan tak kenal maka tak sayang. Jadi kami mau kenalan nih sama kamu. Boleh dong tahu namanya siapa, umurnya apa, terus kegiatan sehari-harinya itu apa gitu. Nama saya Mirza Kalvin. Kegiatan sehari-hari kuliah sambil berbisnis. Buka bisnis ya? Kalau boleh Iya. tahu bisnis apa? Bisnis saya itu istilahnya macam saya di bidang peternakan, macam kambing gitu. Macam susu kambing saya ada, atau orang yang mau keka, saya punya persediaan kambing untuk di keka atau area kurban. Itu bisnis sehari-hari saya. Kalau sehari-harinya sih biasa susu kambing gitu. Oke, mungkin teman-teman saya ingin bertanya ke kamu tentang bisnis kamu ini. Langsung aja kalau gitu. Ada yang bertanya. Awal pertama kali buka usaha itu kapan ya, Bang? Kalau saya Bang, pertama kali buka usaha itu 2 tahun lalu. Di 2018. 2018 atau 2019 itulah. Saya merintisnya. Pelan lah kalau kita bisa bilang. Tidak lama berarti, Bang. Yang lain Latar belakang abang buka usaha ini, apa motivasinya? Coba diulangi Kak, apa pertanyaan tadi? Karena kurang jelas. Latar belakang abang menjalani usaha ini itu apa? Motivasi abang buat jalanin usaha ini? Motivasi saya selain gimana ya? Kalau saya motivasinya untuk kedepannya itu karena banyak sekarang kan, kalau kayak saya juga mahasiswa nih, kalau cuma main kayaknya kedepannya belum tentu, karena kita kuliah aja belum tentu kedepannya bisa baik gitu kan. Nah jadi saya memulai itu karena berpikiran seperti ini. Kalau saya mulai sekarang biarpun dari kecil, mungkin kedepannya kalau memang saya lulus nih, saya kan kuliah di bagian apa namanya pertanian, kan belum tentu juga saya wisuda nanti langsung dapat kerja. Tapi kalau saya sambil kuliah menjalankan usaha, mungkin selang nanti saya mencari kerja, saya udah punya usaha sendiri. Nah, jadi udah nggak payah untuk memikirkan ke depannya lah istilahnya. Itulah terbelakangnya saya. Untuk usaha yang sekarang lagi dijalanin, ada kendala nggak Bang dalam menjalani usaha tersebut? Kalau kendalanya itu pasti ada, setiap usaha itu pasti punya kendala. Contohnya kendalanya itu kayak sekarang nih musim hujan kan nih sekarang. Kita payah mau mencari rumput. Lagi rumput itu kalau kita mau mengasih makan ke kambing itu, dia harus dijemur dulu. Kalau enggak nanti ada yang gembung. Nah, itu sih kendala-kendalanya. Ada usaha untuk mengatasi masalah tersebut? Ada, kita kan punya pakan kimia gitu istilahnya, yang dari debu pisang kita buat jadi untuk makan kambing gitu kan. Jadi itulah antisipasinya, kita nggak bisa cari rumput di hujan, dari debu pisang itu kita buat, kita campur bahan kimia untuk melihara makan kambing, itu yang kita berikan saat musim hujan. Baik, untuk teman-teman yang lain ada yang mau bertanya?
untuk itu kan tadi kita nanya apa? Belum ditanya ya kayak jenis binatang apa aja atau hewan apa aja yang dijual. Kalau yang lagi saya tekunin ini sih saya masih bermain di dunia kambing etawa. Kalau untuk lokasinya sendiri itu gimana? Atau punya toko sendiri kah? Atau di rumah? Kalau saya sih lahannya sih punya orang tua. Lahannya sih punya orang tua. Cuman kalau untuk pembuatan kandang, kambingnya itu punya saya sendiri. Kira-kira bang, apa harga masing-masingnya, harga yang abang jual itu per susunya itu sama kambing-kambingnya yang untuk dijual kayak untuk apa? Kurban. Kekah itu kurban itu berapa bang? Kisaran Itu kalau kita kalau saya ya perhitungannya gini bang, dia semakin besar kambing itu semakin tinggi harganya. Nah kalau untuk susu itu saya jual per liternya 60.000. yang lain kawan-kawan atau ada yang Mungkin ada yang mau bertanya? ditambahin sama Rika? Untuk target, Bang. Kalau misalkan setiap bisnis kan pasti punya targetnya dong, setiap bulan atau per tahunnya. Kira-kira Abang targetnya per bulan atau per tahun itu berapa gitu? Kalau saya targetnya untuk saat ini saya per bulan. Karena per bulannya itu gini ya, kita kan itu penjualan susu itu ada setiap hari. Saya pun ada yang pengambilannya dari saya ada per hari itu hampir 8 liter lah gitu. Cuman saya buat harga 50. Dari uang susu itu saya menambah induk lagi. Supaya untuk nanti di tahun muka mungkin induk saya udah jauh lebih banyak targetnya. Targetnya cuma itu sih. Mungkin di sekarang itu indukan saya cuma 15 induk yang produksi susu kan. Mungkin nanti kalau udah di tahun 2022 30, 40 itu sih target saya untuk per tahunnya. Mungkin ada lagi, kalau tidak ada biar Itu kan tadi target per tahun. Jadi kalau misalkan tidak mencapai target per bulannya, kira-kira gimana itu Bang? Kalau misalkan nggak sampai target yang Abang mau gitu, yang Abang capai. Nah kalau misalnya kita nggak target, ya maksudnya begini karena maksudnya targetnya itu nggak tercapai, itu dia kita mesti banyak solusinya. Solusinya itu pasti gara-gara kalau biasanya kambing ya, kenapa kita nggak bisa memenuhi target tuh dari pakannya dia. Biasanya memang ada kambing yang kurang susunya, biasanya dia satu kambing bisa 2 liter, nah dia bisa 1 liter atau setengah liter gitu kan. Tapi kalau kita kasih pakannya yang bagus mungkin 2 liter, dia tergantung kita lagi sih kalau dibilang. Tergantung kita ngasih makannya yang baik. Untuk usaha ini kayak marketingnya gimana bang? Untuk menarik orang-orang untuk mau beli susu kambing misalnya. Oh kalau saya itu saya ada Instagramnya kan, atau saya jual di Instagram saya sendiri juga. Nah, lagi saudara-saudara saya pun karena susu kambing yang asli sekarang kan susah tuh, jadi gampang penjualannya untuk saat ini. Karena itu kan juga baik untuk anak-anak bayi, menghilangkan sakit tipes. Jadi penjualan itu mudah. Karena udah jarang yang jual ya bang, jadi persaingannya juga nggak terlalu ketat. Ya bisa jadi, karena pun sekarang kan banyak susu-susu yang asli atau dicampur dengan air gitu. Kalau punya saya boleh dicek di laboratorium, misalnya beli nih seliter nih kan, mau dicek di laboratorium juga boleh gitu. Baik, ada yang mau lanjut bertanya? Omset paling banyak bang, misalnya hari raya kurban itu omset paling banyak itu berapa bang kira-kira bang? Kalau saya bang, mungkin kalau punya saya sendiri ya, ini kalau saya punya sendiri itu kalau 1 tahun gitu paling ada dari saya 7 pejantan lah istilahnya. Kalau untuk dijual itu 7 pejantan, tapi saya sebelum raya kurban macam bulan 2 yang akan datang ini, saya udah mulai belanja kambing bang.
untuk saya jual di raya kurban. Nah, kalau dari kandang saya sendiri paling ada 7 ekor, 8 ekor lah. Karena kan saya mesti merintis juga di dalam itu. Jadi untuk harapan ke depannya itu seperti apa? Kalau harapan saya ke depannya, ya pasti saya pengen itu jauh lebih baik dari yang sekarang. Contohnya ya, induk-indukannya saya lebih banyak, lahan saya mudah-mudahan bisa beli sendiri, nggak usah campur tangan lagi dari orang tua. Itu harapan saya ke depannya. Oke. Ada lagi nggak? Iya sih aku. Jam-jam setiap ngasih pakannya itu bang, kan ada waktu-waktunya itu bang. Bisa bang jelasin bang? Kalau kita ngasih pakan kambing itu, kita dari jam 10 sama jam 4 sore bang. Nah itu kita kasih makan kambing tadi. Kalau untuk pemerasan susu, kita dari jam 8 tuh kita peraskan, siap jam 9 lah kita bilang. Baru nanti dia itu bisa 2 kali. Kalau kambing itu bisa diperas 2 kali, terus sore sekali lagi kita peras jam 2:30 gitu. Siap kita peras, lalu kita kasih makan kambing. Baik, mana tahu kawan-kawan ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Kira-kira susunya itu dipasarkan di mana saja bang? Atau orang sendiri yang ngambil ke abang gitu? Atau abang yang memasarkan ke orang-orang selain dari Instagram gitu? Kalau saya biasanya ada yang datang langsung ke kandang, ada juga memang yang udah langganan gitu ngambilnya dari istilah kan gini, saya buka nih, saya bilang ke kawan, saya ada susu kambing asli nih. Nah, kawan tadi nyampaikan ke orang, rupanya beli ke saya di langganan gitu. Jadi kalau kita pun biasa kekurangan, kalau untuk konsumen kita mesti kekurangan karena kita lebih banyak konsumen. Tapi susu kita nggak memadai karena induknya cuma yang aktif sekarang cuma sampai 8 ekor yang masih aktif. Karena kan kalau kambing yang aktif itu susunya ada, dia harus mempunyai anak. Nah, kalau yang masih istilahnya belum punya anak, dia belum bisa mengeluarkan susu. Mungkin ada pertanyaan lagi atau kita sudahi saja, teman-teman? Ya, sepertinya sudahin aja ya. Gimana? Ya sudah jelas juga. Ya, jadi kami juga berharap semoga usaha abang bisa berkembang ya, dan banyak juga konsumen-konsumennya. Terima kasih ya. Kami juga mengucapkan terima kasih ya bang untuk abang yang udah mau gabung sama kami, yang udah meluangkan waktunya. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Instagramnya bang biar Kalau Instagram saya sendiri Mirja Kal. Nanti di situ saya sering ngepost susu atau bisnis-bisnis yang lain melalui Instagram. Oke, Nah. terima kasih bang. Terima kasih Jadi atas buat bantuannya teman-teman bang. yang di rumah nih yang lagi nonton sekarang, coba yang mau beli bisa ke abang nih langsung. Ya udah, kita akhiri aja ya. Oke. Sekali lagi terima kasih ya bang udah mau gabung. Sama-sama Kak. Oke, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dah.